Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini, kita akan mengisahkan tentang Ratu Cleopatra, Ratu terakhir Mesir. Di jantung peradaban kuno yang megah, di tepi sungai Nil yang legendaris, berdirilah kerajaan Mesir yang agung. Di sanalah, pada tahun 69 sebelum Masehi, Cleopatra VII, Pilopator, dilahirkan sebagai anggota dinasti Ptolemaic yang berkuasa. Cleopatra sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin besar. Namun, takdirnya akan membawa lebih dari sekadar kekuasaan. Ia akan menjadi salah satu tokoh wanita paling terkenal dalam sejarah. Cleopatra, Ratu Mesir legendaris. Pastinya kita semua sudah pernah dengar nama Cleopatra, atau mungkin sebagian kecil dari kisah hidupnya. Ratu Mesir legendaris yang hebat, yang cantik. Ada beberapa versi tentang Cleopatra. Versi yang pertama, sosok Ratu Mesir yang menjebak dan bikin skandal dengan dua orang jenderal terbaik Romawi, dan lalu menghancurkan mereka, juga mengakhiri kerajaan. Atau versi kedua, dia adalah salah satu wanita yang paling kuat dalam sejarah, yang selama masa pemerintahannya membuat Mesir stabil dan makmur selama 22 tahun. Cleopatra ke-7 adalah salah satu wanita paling terkenal di dunia. Karya seni dan deskripsi tentang dirinya diceritakan sama penyair dan seniman selama lebih dari 2000 tahun dari abad pertama Masehi. Tapi, kebanyakan karya seni tentang Cleopatra itu dibuat sama orang Roma. Kebanyakan ambil sudut pandang kalau Cleopatra itu wanita licik yang penuh tipu muslihat, dan dia bisa selamat cuma karena dia merayu dua tokoh besar di Roma, yaitu Julius Caesar dan Mark Antony. Notabene-nya, Mesir dan Roma pada saat itu tidak dalam hubungan yang baik. Jadi, para penulis banyak masukin rumor dan stereotip tentang Ratu Mesir legendaris ini. Memang tidak salah, tapi juga tidak benar sepenuhnya. Dia memang ada perselingkuhan dengan dua orang itu. Tapi, dia juga sosok pemimpin yang peduli dengan negaranya. Sosoknya pada saat itu memang dikagumi sama laki-laki. Tapi, bukan serta-merta cuma karena dia cantik saja. Tapi, karena dia ambisius, penuh strategi, licik, dan yang paling penting dari semuanya, dia cerdas. Cleopatra dibesarkan di Alexandria, kota yang mempesona, dengan perpustakaan terbesarnya. Tempat kebijaksanaan dan pengetahuan dari seluruh dunia dikumpulkan. Sejak kecil, Cleopatra menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, dan hasrat yang tak tertandingi untuk belajar. Tidak seperti banyak wanita pada zamannya, Cleopatra mempelajari berbagai bahasa dan budaya, termasuk Yunani, Mesir, Latin, dan Ibrani. Ia tahu bahwa untuk memerintah Mesir, ia harus memahami rakyatnya dan berbicara dalam bahasa mereka. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra naik tahta bersama saudaranya, Ptolemy XIII. Setelah kematian ayah mereka, Ptolemy XII. Namun, masa pemerintahan bersama ini segera diwarnai dengan konflik. Saudaranya dan penasehat-penasehatnya bersekongkol untuk menyingkirkan Cleopatra dan memonopoli kekuasaan. Cleopatra terpaksa melarikan diri ke gurun. Tetapi, semangatnya yang gigih tidak bisa dipadamkan. Saat konflik di Mesir semakin memanas, dunia luar juga mengalami gejolak. Julius Caesar, pemimpin besar Romawi, tiba di Mesir, mengejar musuhnya, Pompei. Dalam situasi ini, Cleopatra melihat peluang untuk merebut kembali kekuasaannya. Dengan keberanian yang luar biasa, Cleopatra menyusup ke istana Alexandria dengan cara yang legendaris dan tidak biasa. Dibungkus dalam karpet dan diantarkan langsung ke hadapan Caesar, agar tidak bertemu dengan saudaranya yang berkhianat itu.
Cleopatra berhasil memikat Julius Caesar dengan kecerdasan dan kecantikan, dan juga pesonanya. Mereka segera menjadi sekutu dan kekasih. Caesar memutuskan untuk mendukung klaim Cleopatra atas tahta Mesir. Dengan bantuan pasukan Romawi, Cleopatra berhasil mengalahkan saudaranya dan kembali memerintah Mesir sebagai Ratu Tunggal. Pada tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang diberi nama Ptolemy Caesar, atau yang lebih dikenal sebagai Caesarion, yang berarti anak Caesar. Cleopatra berharap bahwa melalui anak ini, hubungan antara Mesir dan Roma akan semakin kuat. Namun, setelah pembunuhan Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, Roma terjerumus ke dalam perang saudara. Cleopatra berlayar kembali ke Mesir, membawa Caesarion dan harapan baru untuk menjaga kemerdekaan kerajaannya. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang jenderal Romawi lain yang akan memainkan peran penting dalam hidupnya, Mark Antony. Mark Antony, salah satu sekutu terdekat Caesar, membutuhkan dukungan dan sumber daya Mesir untuk perang melawan musuh-musuhnya di Roma. Cleopatra menyadari bahwa aliansi dengan Antony akan memberikan stabilitas bagi Mesir. Pertemuan pertama mereka di Tarsus pada tahun 41 sebelum Masehi menjadi awal dari hubungan asmara yang penuh gairah dan politik yang rumit. Cleopatra dan Antony jatuh cinta dengan cepat. Mereka menghabiskan musim dingin di Alexandria, merayakan persekutuan mereka dengan kemewahan yang luar biasa. Cleopatra melahirkan sepasang anak kembar, Alexander Helios dan Cleopatra Selena, serta seorang putra lagi bernama Ptolemy Philadelphus. Tetapi, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Di Roma, Octavian, yang kemudian dikenal sebagai Augustus, melihat hubungan Antony dan Cleopatra sebagai ancaman besar. Ia memulai kampanye propaganda untuk menggambarkan Cleopatra sebagai penyihir timur yang memanipulasi Antony demi ambisi kekuasaan. Perang antara Antony dan Octavian mencapai puncaknya pada pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Cleopatra dan Antony menderita kekalahan telak, dan mereka melarikan diri kembali ke Mesir. Ketika pasukan Octavian mendekat, pasangan itu menyadari bahwa akhir mereka sudah dekat. Antony dalam keputusasaan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan jatuh di atas pedangnya sendiri. Cleopatra yang ditangkap oleh Octavian berusaha mempertahankan martabatnya dan kerajaannya hingga akhir. Mengetahui bahwa ia akan dibawa ke Roma sebagai tawanan dan dipermalukan dalam parade kemenangan, Cleopatra memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang dramatis. Pada tanggal 12 Agustus 30 sebelum Masehi, ia mengakhiri hidupnya dengan gigitan ular kobra, cara yang dianggap suci dan terhormat dalam budaya Mesir. Dengan kematian Cleopatra, berakhirlah era Fir'aun dan Mesir menjadi provinsi Roma. Namun, kisah Cleopatra tidak berakhir tidak berakhir di sana. Namanya hidup sebagai simbol kecerdasan, kekuatan dan keindahan yang abadi. Kisah cintanya dengan Julius Caesar dan Mark Antony menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi seniman, penulis, dan sejarawan selama berabad-abad. Cleopatra, ratu terakhir Mesir, adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kekuasaan militer atau politik, tetapi juga
dari kecerdasan, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Melalui hidup dan kematiannya, Cleopatra mengajarkan dunia tentang kebesaran seorang pemimpin yang mampu mengubah sejarah dengan keanggunan dan keberanian. Allah alam bisawab.